Pernah kebayang nggak kalau kebun sawit lo disurvei drone, dipetakan AI, dan hasil panennya dihitung otomatis tanpa lo harus turun ke lapangan? Kedengarannya kayak masa depan ya, tapi percaya atau enggak, itu udah kejadian bahkan di Indonesia. Di saat media sosial rame ngomongin AI bikin lukisan, nulis skripsi, dan gantiin artis, di balik layar, lo harus tahu AI udah masuk ke ladang, sawah, dan kebun. Oke, di video kali ini kita bahas AI di dunia sawit. Tonton sampai habis biar lo, terutama petani sawit, update info penting ini. Gue yakin banyak petani yang nggak tahu apa itu AI, termasuk gue sebelum tertarik untuk pelajari. Gue banyak banget terbantu karena AI ini. Misalnya dalam pembuatan video YouTube gue ya, dari pengumpulan informasi, data, skrip, sampai editing. Ada AI di dalamnya dan sampai sekarang gue masih belajar ini semua. Di video ini gue mau sharing aja kalau semua, terutama teman-teman petani sawit ya, biar kita semua update karena ini penting banget buat kita petani sawit. Untuk tahu biar nggak ketinggalan zaman di era teknologi ini. AI itu kependekan dari Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Bukan robot humanoid kayak di film-film ya, tapi sistem komputer yang bisa belajar, menganalisa, dan bikin keputusan. Kadang bahkan lebih cepat dan akurat dari manusia. Contohnya nih, AI tahu kapan tanam dan panen berdasarkan data cuaca 10 tahun terakhir. Atau AI tahu kapan sawit lo kena hama cukup dari foto daun via handphone. AI bisa bantu bikin rekomendasi pupuk yang paling efisien. Kenapa itu penting? Karena tantangan petani hari ini tuh makin berat. Cuaca makin nggak bisa ditebak, biaya pupuk naik, harga panen nggak stabil, lahan makin sempit, tapi harus hasil makin tinggi. Disinilah AI bukan musuh, tapi bisa jadi senjata. Kita bukan bicara mimpi, negara lain udah duluan pakai, Amerika misalnya. John Deere udah punya traktor plus AI plus sensor untuk tanam dan panen otomatis. AI tahu lokasi gulma, semprot hanya di titik tertentu, hemat herbisida sampai 90%. Di Jepang ada harvest robot, petik stroberi otomatis, AI prediksi tingkat kematangan buah pakai kamera RGB. Di India ada Krishi App. Petani kecil bisa pakai AI buat tahu harga pasar, prediksi panen cuman pakai HP doang. Di Afrika ada Twiga Food. Petani bisa kirim foto tanaman via WhatsApp, AI kasih saran. Digunakan oleh ratusan ribu petani di sana. Di Indonesia juga ada beberapa kok aplikasi pertanian. Lu bisa cari sendiri di Mbah Google, dan gua juga udah pernah buat videonya tentang ini. Lo bisa cek di channel gua, ntar juga gua kasih deh linknya di deskripsi. Eits, jangan salah, AI di dunia sawit Indonesia udah jalan juga, walaupun masih terbatas. Misalnya sortir tandan buah segar secara otomatis. Jadi AI bisa membedakan buah matang versus buah mentah lewat kamera plus software. Ini proyeknya PT Astra Agro Lestari pakai AI di PKS. Juga ada pemetaan kebun pakai drone plus AI. Drone ambil citra satelit lewat udara ya. AI deteksi luas kebun, jumlah pohon dan tanaman mati. Jadi bisa efisiensi verifikasi lahan plasma, sertifikasi ISPO. Yang ketiga, prediksi panen otomatis. Jadi AI bisa hitung potensi hasil panen berdasarkan pertumbuhan pohonnya.
Bisa bantu koperasi atau kebun besar atur logistik. Ada juga rekomendasi pemupukan presisi. Jadi AI analisis tanah plus daun sawit, lalu kasih dosis pupuk sesuai dengan blok, sehingga bisa hemat pupuk dan hasil lebih stabil. Mungkin lo mikir, oke lah, itu kan perusahaan gede, terus gua yang petani kecil ini gimana? Jawabannya bisa, tapi perlu kerja bareng. Gunakan HP Android plus kamera sederhana, masuk ke koperasi digital, kumpulin data bareng-bareng. Gunakan aplikasi open source seperti Farmstack dari Hara, Coltitrace dari Coltiva, Agunity itu mobile app blockchain plus AI untuk petani. Masalahnya bukan AI-nya yang nggak ada, tapi siapa yang bantu petani pakai. Jujur aja, untuk petani belajar tentang AI itu nggak mudah. Gue udah rasain sendiri, benar-benar butuh usaha ekstra. Ini kita bisa pakai AI yang gue sebutin tadi ya di kebun sawit kita. Misalnya Coltiva, itu kita bisa pakai untuk monitoring tanaman lewat AI plus input data dari petani. Jadi AI bantu tracking sawit dari kebun sampai pabrik. Bisa juga Hara, kita itu adalah gunakan blockchain plus AI untuk transparansi data pertanian. Jadi petani dikasih nilai kredit berdasarkan aktivitas dan hasil kebunnya. Ada juga Palmtrace, ini untuk RSPO ya. Jadi AI plus blockchain untuk memastikan TBS sawit berasal dari sumber legal dan berkelanjutan. Mulai uji di Indonesia untuk ekspor ke Eropa. Masalah saat ini, petani belum paham teknologi jadi butuh edukasi. Biaya awal masih tinggi, perlu subsidi atau CSR. Jaringan internet di pelosok juga belum merata. Data lahan itu belum rapi, jadi sertifikasinya susah. Solusinya, dibuat koperasi digital plus training untuk petani. Ada juga platform open source dan offline mode. Sertifikasi lahan plus tokenisasi, jadi investasinya berbasis AI. Pemerintah, NGO, dan swasta kolaborasi untuk bantu. AI ini bukan soal robot gantiin manusia, tapi soal manusia jadi lebih pintar dan efisien pakai teknologi. Jadi AI itu bukan cuma buat gambar atau deepfake, tapi bisa bantu petani tahu kapan tanam, kapan pupuk, dan kapan panen. Bahkan bisa bantu mereka dapat harga terbaik. Petani kita punya masa depan yang cerah, tapi masa depan itu nggak datang sendiri. Kita harus jemput dan pakai AI sebagai senjatanya. Kalau lo petani, coba pelajari aplikasi digital sederhana. Kalau lo anak muda di desa, bantu ayah ibu lo kenal teknologi. Kalau lo investor, ini saatnya dukung koperasi digital dan startup pertanian. Karena pertanian kita butuh teknologi, tapi juga butuh hati. Jangan lupa like, subscribe, share video ini ke semua petani sawit yang lo tahu, biar mereka update soal teknologi AI untuk sawitnya. Dan komentar juga gimana pendapat lo. Apakah sudah saatnya petani Indonesia gunakan AI untuk kebunnya? Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.